kami persilakan kepada Profesor Yuni Irwanto. Gelarnya itu panjang sekali, saya itu nggak hafal itu. Makanya saya cukup pendek menyebutnya adalah Profesor Yuni Irwanto saja untuk menyampaikan berbagi materinya. Silakan, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin ngecek suara saya masuk ya. Oh, jelas sekali, Prof. Baik. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Kakang Kiai Abdul Rahman, beliau ini sebenarnya yang aktivis utama di Pusat Unggulan Iptek dan beliaulah yang membesarkan PUIPT. Saya ya banyak berguru dengan beliau dan sekarang beliau ketuanya. Saya dulu meneruskan sebentar saja. Dan juga kepada Ustadz Nanung Danadono, satu guru satu ilmu. Jadi nanti kalau banyak yang sama dengan Ustadz Nanung akan saya lewati. Dan beliau sebenarnya sudah cukup ya dengan satu orang pembicara pada hari ini sudah mencukupi untuk memberikan materi baik terkait dengan fikih kurban dan juga pemotongan. Tetapi kita bersama-sama untuk mencari barokah dari majelis ilmu kita, gitu ya. Jadi itu yang jadi prinsip kita bersama, mencari barokah pertemuan kita. Semoga apa yang kita adakan majelis ilmu ini menjadi wasilah bagi kita semua untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga saling silaturahim. Saya juga ingin menyapa beberapa peserta, banyak yang saya kenal, ada senior Budina, ada Pak Wahyu dari Makassar, Budina ITB mungkin, atau Budina yang lain juga. Ada teman SMP, ada juga beberapa dosen UB ya. Saya pikir ini banyak sekali ilmuwan, ada Bu Akadia, ada Pak ada siapa tadi? Dan yang lain-lain gitu ya. Saya pikir banyak sekali peserta di sini yang sebenarnya mungkin sudah kenal ya, baik dengan Prof. Abdul Rahman, dengan saya, atau dengan Pak Nanung dan Abdul. Dan juga wabil khusus ada mahasiswa bimbingan saya gitu ya, dosen UB gitu, itu Pak saya jadi grogi nih mengingat-ingat tadi itu. Pak siapa? Sudah terlihat, nanti aja saya sapa lanjutan gitu ya. Jadi ini yang ingin saya sampaikan terkait dengan beberapa hal teknis itu ya, yang tadi terkait dengan syariah dan fikih sudah banyak disampaikan oleh Pak Nanung Danadono. Dan saya yakin betul dari Bapak Ibu sekalian mungkin ada yang 1-2 jadi panitia atau mungkin sebagian besar panitia, atau ada juga yang mungkin ikut dalam beberapa kegiatan-kegiatan yang sama, mungkin juga jenuh. Maka saya akan share gambar-gambar saja kondisi-kondisi kita. Saya sebenarnya tidak ingin menampilkan ini ya, tapi yang ingin saya tampilkan ini gitu ya. Kalau ini kan orang peternakan nyebutnya itu domba ya. Tapi kalau beberapa orang secara umum itu nyebutnya wedus. Saya itu semua disebut kambing. Ada wedus Jawa, ada wedus gembel. Ini sebenarnya yang disebut wedus gembel itu dalam bahasa peternakan namanya domba. Maka ada domba ekor tipis, ada domba ekor gemuk gitu ya. Bukan serigala berbulu domba, kambing hitam, sapi perahan, ayam kampus dan yang lain-lain, tidak seperti itu ya. Dunia peternakan itu, tetapi kita bersyukur ya masih bisa bergaul dengan binatang ternak, karena binatang ternak itu punya banyak manfaat gitu ya bagi kita juga gitu. Bahkan dalam Al-Qur'an itu orang-orang yang tidak memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu mereka seperti binatang ternak. Ternyata binatang ternak itu protes
enggak, saya ada manfaat. Maka kemudian kata Allah bahkan lebih rendah dari binatang ternak gitu ya. Itu manusia. Manusia itu bisa tinggi tapi bisa juga lebih rendah dari binatang ternak. Nah, ini sebenarnya kondisi-kondisi kita kalau kita lihat di lapangan, animal welfare kita itu tidak bagus gitu ya. Kita lihat banyak yang salah di lapangan itu, misalkan kalau kita memasukkan sapi di mobil, maka berilah dia tangga, ya, biar nyaman itu. Ini sapi kan juga manusia, sapi juga makhluk hidup. Artinya dia juga butuh kesejahteraan, dia juga butuh diperhatikan. Dan ini seringkali jadi problem kita ya, dianggap melakukan penyiksaan terhadap hewan gitu ya. Nanti ini kalau mungkin orang-orang ini Pak Umam itu dari UB orang peternakan ya, mungkin dia sangat paham ini banyak terjadi hal-hal yang aneh. Belum ayam ya toh dilempar-lempar gitu itu. Ini sapi seperti ini. Kalau kakinya patah juga jadi problem gitu ya. Kemudian ini coba kita lihat lagi. Mereka menjatuhkannya juga tidak semestinya gitu ya. Tidak nyaman, kemudian kepalanya diangkat. Ini luar biasa sakitnya. Dia harusnya disejahterakan sebagai pernyataan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Kenapa keikhlasan itu kemudian diikuti dengan penyiksaan kepada hewan? Artinya kalau kita itu ikhlas, maka dalam waktu yang bersamaan kita harus melakukan upaya memberikan kesejahteraan kepada hewan gitu ya. Itu wujud dari ikhlas kepada Allah dan diwujudkan dalam ini. Mungkin host bisa memut ya, yang ini suaranya enggak masuk ya. Nah, ini juga gitu ya. Dia pasti nggak enak mau potong saja pakai diganjel gitu ya, dikeataskan dan yang lain-lain. Ini juga, iya ini caranya motong itu nggak tahu juga kan. Ini kok bisa kayak gitu itu. Ini agak repot. Kita juga tidak bisa memahami ya. Ini hal-hal yang nyata yang kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita melakukan pemotongan atau kita melakukan penyiksaan? Maka kata Rasulullah, kalau engkau memotong maka potonglah dengan cara yang ahsan, dengan cara yang baik, dengan cara yang nyaman, dengan cara yang tidak menyakitkan hewan. Itu syarat kunci utama ya di dalam proses pemotongan, termasuk di dalam Idul Adha gitu. Maka teman-teman sekalian, kita ini sebenarnya kenapa ini kita sosialisasikan terus gitu. Saya di mana-mana itu saya sampaikan bukan apa-apa. Kami hanya menginginkan bahwa kita orang Islam itu meningkat gitu ya derajatnya itu, meningkat pengetahuannya, meningkat kafaah kita, dan meningkat juga praktek-praktek kehidupan sehari-hari kita. Orang Islam itu harusnya kan lebih baik dari orang non-Islam. Ini realita-realita itu kadang kan kita tidak coba perhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam banyak hal lah ya, salah satunya ini yang kita saksikan di dalam pemotongan hewan kurban gitu ya. Masih yang lain-lain, contohnya ranon tae mulai dari berlalu lintas sampai ngutang piutang itu susah. Ini juga ya, ini juga di Medan sapi dipotong dengan cara Islam ya, masuk di koran besar-besar itu. Tapi gambar yang ditampilkan di dalam koran itu adalah penyiksaan hewan gitu ya. Jadi memang ini masuk di koran bagus ya, di Medan sapi dipotong pakai cara Islam. Tapi kemudian ini kan semacam ironi gitu ya. Ketika kemudian ditampilkan berita seperti itu, tapi gambarnya tidak mendukung gitu ya, tidak mendukung. Bahkan orang menjadi image-nya negatif ini. Oh, pemotongan Islami ngono kuwi ya, seperti itu ya gitu. Kalau salah-salah gitu ya. Maka kalau Anda sekalian atau teman-teman sekalian yang kita jadi wartawan itu juga mengambil gambar yang pas gitu ya, mengambil gambar yang pas yang sesuai dengan kaedah-kaedah
secara Islam itu. Dalam dunia itu sekarang kan ada pemotongan yang betul-betul syariat Allah Subhanahu wa taala itu ada koser ya, yang Yahudi itu sama halal gitu ya. Kenapa memang bertahap, syariat Allah itu kan bertahap, dulu zaman Yahudi dengan pemotongan koser. Nasrani itu peralihan ya, kemudian dengan Islam. Maka dia tidak ada peradaban-peradaban yang sedetil antara Yahudi dan Islam. Di Yahudi ada koser. Kemudian di Islam itu ada pemotongan secara halal itu. Lebih bagus lagi kualitasnya. Kenapa kok Allah bertahap ya? Manusia ya gobloknya kan bertahap suwe-suwe awak dhewe biyen cilik kudu suwe-suwe saya pinter gitu. Kalau manusia langsung dijejel dengan era modern gitu ya. Ya mungkin beda karena situasinya beda, teknologinya beda. Maka Allah juga bertahap sampai kemudian Islam itu sebagai agama yang terakhir, nabinya nabi penutup zaman. Karena kita sudah dianggap ya tahapan kita sebagai manusia. Allah alam bisawab ya. Kita tidak paham, tetapi kira-kira seperti itu ya kondisi-kondisinya. Kemudian saya coba ingin share sedikit ya, contoh penjatuhan yang salah. Mohon maaf ini mungkin saya stop dulu, saya keluarkan yang sedikit film. Semoga kuat ya ini di ininya. Kita buka dulu. Saya akan share sebentar saja yang penting sih semua. Keluar nggak ya? Keluar, Keluar, Mas. Keluar Ustaz. Keluar, Pak. Jos. Sampai sapi itu menangis, Bapak Ibu sekalian, ya. Dia menangis gitu. Oh ya, itu. Ya, ini saya lanjutkan yang ini, yang nah, saya lanjutkan yang di sini. Jadi sampai sapi itu menangis, teman-teman sekalian. Artinya apa? Artinya kita itu sebenarnya tidak berperi kehewanan gitu ya. Apakah ini terjadi hanya 1-2? Boleh jadi iya. Tetapi boleh jadi mungkin bisa 50% lebih. Kenapa? Karena kita stres ya. Orang yang menangani sapi sudah stres, dia ketakutan dengan sapi. Kalau nggak berani sama sapi itu jangan berani-beraninya gitu ya. Kalau kita sudah dipasrai sebagai panitia korban, maka kita harus berani. Harus berani, tidak ada pilihan lain, harus berani agar sapinya itu manut dengan kita, gitu, manut dengan kita. Tapi kalau kita nggak berani, kemudian kita carane Jawa itu nek wani ya aja wedi-wedi, nek wedi aja wani-wani gitu. Artinya ya harus betul-betul kita harus mampu gitu ya, anunya itu sungguh-sungguh. Nah, sekarang kita juga bingung mau korban, mau beli wedhus atau mau beli sepeda. Ini juga dilema yang lain dari para calon sohibul korban. Tapi sekarang sudah ada keputusan yang sudah mendekati ya. Tapi kalau kemarin sebulan yang lalu milih sepeda kredit 6 juta, beli kambing sapi 3 juta. Mungkin 2 bulan yang lalu malah milih sepeda daripada milih ini realita. Tapi kita kembali ya kepada bahasan kita, bahwasannya metode pemotongan itu menjadi sangat penting. Ya, menjadi sangat penting. Kenapa? Karena kita itu sebenarnya sedang berhubungan dengan makhluk hidup yang dia juga punya indera.
dia juga punya indera, memang dia itu mungkin tidak punya pemikiran, tapi indera itu tetap berjalan ya. Ketika stres itu terjadi juga kepada hewan ya. Jangan bayangkan yang stres itu cuma manusia ya. Hewan itu bisa juga stres itu. Kalau manusia stresnya bisa melebihi hewan sebenarnya. Tapi kalau hewan sesetres-stresnya hewan itu masih bisa dikendalikan. Kalau manusia yang stres kadang nggak bisa dikendalikan. Nggak ada ya rumah sakit gila hewan, adanya rumah sakit gila manusia ya. Jadi ini perlu dipelajari nanti animal behavior ngopo rano sapi singetan menungso banyak itu ya. Jadi kita itu bisa lebih rendah dari hewan, dari binatang ternak. Kata Al-Quran itu sangat betul itu. Karena kalau hewan stres nggak sampai gila. Ini saya pengenalan saya ada sapi simental ya, ada sapi limosin. Jadi derajatnya peternakan itu lebih tinggi dari teknik gitu. Karena nama mobil itu dari sapi sebenarnya, sapi limosin. Kemudian ini sapi simpo dan limbo ya, ada silangan ya di Indonesia. Sebenarnya ini dagingnya itu lebih banyak sedikit dibandingkan sapi PO itu yang ini ya. Tapi orang Indonesia, apalagi orang Jawa itu biasa dengan sapi ini. Tapi sebenarnya pakai sapi yang ini juga tidak masalah, dagingnya lebih banyak. Pakai sapi Bali juga sah, lebih murah. Dagingnya juga kenceng-kenceng bagus. Banyak orang di kampung-kampung itu terbiasa dengan sapi yang putih dan juga ada punuknya gitu, itu senang dan nyaman itu ya. Sementara yang sapi ini sebenarnya dagingnya lebih banyak sedikit, tapi memang lemaknya juga lebih banyak sedikit. Nah, saya ingin menunjukkan ini cara kalau kita milih hewan kurban, tingkat kegemukan sapi atau kambing itu paling bagus kalau sapi itu dilihat dari pantatnya. Kalau kambing domba kan agak susah, bulunya banyak soalnya. Tapi kalau sapi ini lihat pantatnya. Semakin besar pantatnya, maka dia nanti akan menghasilkan daging semakin banyak gitu. Nanti saya akan hitungkan kira-kira bagaimana memprediksi jumlah daging. Mungkin sebagian besar sudah tahu ini, ada juga tokoh-tokoh peternakan alumni peternakan UGM banyak di situ. Ada juga Mas Andang dan yang Mas Andang, Polri, saya pikir sudah paham. Tapi kalau kita ingin ya orang awam, paling gampang lihat itu di belakangnya. Pantatnya semakin besar, maka dia dagingnya semakin besar, semakin banyak gitu ya. Corone bahasa prokemnya itu apa ya itu semok gitu ya, semok. Semakin semok pantatnya dia semakin banyak dagingnya. Nah itu bayangkan sapi gitu ya, maksudnya yang semok itu. Coba bayangkan yang lain. Nah, ini sebenarnya di kondisi COVID memang ada standar prosedur itu. Yang paling susah sebenarnya ngatur manusia, bukan ngatur hewan ya. Ngatur manusia itu susah karena masing-masing punya keyakinan. Dan orang kita itu sering membuat keyakinan yang sesuai dengan logika kita gitu ya. Bukan logika ilmiah, alamiah dan juga ini enggak gitu. Misalkan saya mengatakan ada orang ahli listrik gitu ya. Dia paham itu bahwa besi itu itu ada aliran listriknya gitu. Itu logika orang teknik elektro. Tapi logikanya kita gitu itu di Mesir apa-apa nih cekel pegang yang bisa fatal kan gitu. Sebenarnya gitu. Nah, kita sebenarnya sedang bertahap itu ya. Menuju dari manusia yang berlandasan ilmiah dalam beragama dengan sekedar landasan keyakinan. Apakah itu dua-duanya harusnya seimbang? Orang yang yakin tok ora iso, harus ada dasar ilmiahnya juga. Maka sebenarnya kita jadi nyaman. Nanti beragama kalau tidak emosional itu akan lebih memantapkan kita dalam menikmati indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Tapi kalau kita sekedar keyakinan, emosi ya menggelat-gelut, beda paham sithik wis gelut, beda paham sithik wis gelut. Soalnya pakainya keyakinan saja, emosi ya, tidak menggunakan standar keseimbangan ya, antara yakin ada bagaimana kita meletakkan pada porsi keyakinan, bagaimana kita meletakkan pada porsi pemahaman. Al-fahmu itu menjadi sangat penting ya di dalam beragama. Kalau yakin tak nggak bisa, tapi juga ilmiah tok engko dadi nggawe agama sendiri pikirannya saja gitu. Tapi seimbang dia dalam beragama seimbang. Ada hal-hal mana kita meletakkan pada porsi keyakinan dan mana pada porsi keilmian. Termasuk ini dalam tata cara itu kita yang penting itu ya.
berusaha lah, berusaha. Tapi juga jangan takut-takut. Khawatir itu enggak bagus itu. Apalagi kita panitia korban, kok rasi tuku kambing, wedhus itu gasi. Enggak apa-apa, kita santai aja. Toh nanti matinya kita sekali, toh enggak akan mati 2 kali. Gitu. Jadi, tetapi kita enggak boleh sembrono, karena sembrono juga bagian dari kesombongan. Jadi yang pertama kita menerapkan higienis personal itu penting. Paling enggak pakai masker. Tujuan kita apa? Karena kita akan berinteraksi dengan banyak orang. Boleh jadi dari Jawa Timur, Jawa Barat yang dia membawa hewan dari mana-mana. Kemudian juga setiap orang dengan hewan kurban harus menggunakan perlengkapan milik pribadi, alat sholat dan yang lain-lain. Ini tadi sudah banyak disinggung oleh Ustadz Nanung. Saya ini mungkin juga nanti terlalu lama di kaidah fikihnya itu. Cuman saya sebenarnya sangat berkesan ya di ayat itu. Jadi Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in indal baitikal muharrami. Jadi saya itu sangat terkesan itu ketika Siti Hajar dia itu ditinggal oleh Ibrahim itu, dan kemudian di tempat yang sangat sepi, tidak ada tanaman, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada kehidupan gitu ya. Tetapi betul-betul dia itu ditinggal itu. Hajar ditinggal, kita bisa membayangkan kalau sekarang ya ibu-ibu ditinggal itu, bapaknya lagi arep numpak pesawat ditelepon Pak gitu, dicek gitu. Bapaknya kabur gitu itu mungkin seperti itu. Kalau ini Hajar itu luar biasa. Ditinggal di tempat yang sangat sepi, sampai kemudian dia itu menanyakan kepada Ibrahim, hendak kemana hai suamiku gitu. Sampai 3 kali Ibrahim tidak menjawab. Kemudian pertanyaannya dirubah gitu ya. Pertanyaan Hajar dirubah sebagai orang yang yakin betul kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau akan memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala? Naam. Iya. Saya akan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Ibrahim itu meninggalkan Hajar di tempat yang sepi, tidak ada makanan, tidak ada kehidupan dengan seorang bayi yang kecil. Mungkin saya kira ada di senani morotua ya toh anunya itu, karena kabeh itu wis yakine hilang gitu, awak dhewe wis terlalu cintanya dunia itu terlalu sangat lah, amat sangat cintanya kepada dunia gitu. Mungkin termasuk saya juga gitu. Jadinya kita nggak terlatih gitu. Kalau ini Hajar wis rapopo gitu, berangkatlah hai suamiku gitu. Dan kemudian Ibrahim itu berdoa ini ya. Nabi Ibrahim itu berdoa setelah berada di balik bukit ya. Kenapa? Dia tidak menengok kembali setelah Hajar mengizinkan, nggak menengok, karena sebagai manusia Ibrahim pasti juga tidak tega. Bagaimana mungkin tega meninggalkan seorang istri sendirian di padang pasir, di lembah ya, tidak ada kehidupan, tidak ada tanam-tanaman, dan dengan seorang bayi sendirian. Maka tidak ada yang tega sebenarnya, kecuali hanya keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang membuat dia tega. Karena yakin bahwa dia meninggalkan kepada Allah gitu ya. Meninggalkan itu pasrahnya kepada Allah. Dan baru di balik bukit itu Ibrahim berdoa gitu ya. Sungguhnya aku telah meninggalkan sebagian keturunanku ya di sebuah lembah ya, tidak ada tanaman, tidak ada tumbuh-tumbuhan, inda baitikal muharram, di dekat rumahmu gitu ya, di dekat rumahmu itu maksudnya di Ka'bah gitu ya, di Rabbana yuqimus shalah, agar kemudian apa, Nabi Ibrahim itu berdoanya tidak kemudian muga-muga terus nanti langsung dapat makan, enggak, tetapi yang didoakan oleh Nabi Ibrahim itu agar mereka mendirikan sholat gitu ya. Ibadah dulu yang diingatkan itu, baru kemudian dia itu didoakan agar kemudian ada sebagian manusia yang tahwi ilaihim, yang kemudian cenderung kepada mereka, warzuqhum minas samarati la'allahum yaskurun. Dan baru kemudian yang terakhir berilah mereka itu rezeki dari buah-buahan, itu la'allahum yaskurun, agar kemudian mereka bersyukur itu. Dan luar biasa ya peristiwa itu, sampai sekarang air Zam-Zam dan yang lain-lain itu menjadi sebuah bukti nyata betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, udah ini sedikit fikih, ini saya tinggal aja terlalu lama. Ini tadi Ustaz Nanung sudah menyampaikan. Saya ingin menyampaikan sedikit ini saja gitu ya, sedikit cara menjatuhkan yang betul. Jadi cara menjatuhkan hewan yang betul itu sebenarnya pertama kita itu harus selalu berzikir Bismillahi Allahu Akbar. Mungkin sambil membaca sholawat juga bagus juga gitu ya. Tapi kata kunci itu harus selalu diucapkan oleh orang yang menangani sapi gitu ya. Orang yang menangani sapi dan orang yang memegang sapi gitu ya. Sejak dia menuntun sampai nanti pada saat mau menjatuhkan.
Dan kemudian jangan lupa gitu ya, kalau kita ingin menjatuhkan dia menghadap kiblat itu, maka ini ada pohon ya, saya gambarkan itu. Saya biasanya sering mengajari itu yang atas itu, karena saya tidak paham yang bawah, dan ketika saya menyaksikan yang bawah itu, kayak selangkangannya sakit itu loh. Selangkangan dan apa testis ya, peringsilannya itu agak kena tali itu loh, kadang sakit. Kalau saya biasanya mengajari yang di atas itu, yang gambar satu itu. Jadi yang pertama adalah kelu itu entah itu ada patok di bawah atau ada pohon yang berdiri atau ada tiang listrik yang berdiri, buatlah jarak antara sapi dengan talinya yang ke tiang itu maksimum itu 50 cm. Jangan terlalu panjang. Kenapa? Tujuan kita agar kemudian sapi itu tidak ke kanan ke kiri, ya, tidak ke kanan ke kiri. Kemudian tali itu dinaikkan dari atas punggung masuk di bawah perut, kemudian ambil talinya keluar, kemudian lagi ke mundur ya 2 kali itu. Kemudian kalau kita ingin menjatuhkan sapi itu menghadap kiblat, maka tariklah dia perlahan-lahan yaitu ke arah kiri bawah. Ke arah kiri bawah, ini hadapnya ke selatan ya kalau kita dari Indonesia. Itu hadapnya kiri ke selatan, kemudian tariklah ke kiri bawah. Kalau kita tarik ke kiri bawah, kemudian sapi itu akan jatuh dengan perlahan-lahan dan dengan nyaman. Nah, sebenarnya juga ada share videonya yang saya sampaikan. Nanti kalau ada waktu dan diizinkan oleh Pak Kiai Dur Rahman ya saya sampaikan. Enggak, yo saya cuma disuruh sama beliau. Iya. Tapi ini kuncinya di situ ya. Dan perlahan-lahan ya. Bismillahirrahmanirrahim itu perlahan-lahan ditarik. Bahkan ini 1 orang cukup. Tidak seperti gambar-gambar yang tadi itu dipaksa ke kanan ke kiri, dipaksa ditarik kakinya itu ya. Karena ketidakpahaman gitu ya. Ini kadang seperti ini. Dan perlu diperhatikan kenapa sapi yang beko itu sapi keempat, kelima, keenam itu ya, atau sapi yang selanjutnya itu ya. Sapi biasanya yang agak stres itu sapi yang awal-awal sering tidak. Kenapa? Karena di situ sudah banyak darah tercecer, di situ sudah banyak kerumunan orang yang ini, sapinya akhirnya stres itu. Maka sebenarnya afdolu itu ketika 1 ekor sapi selesai itu langsung darah itu disiram. Jangan sampai kemudian sapi itu merasakan bau. Ya, dia kan insting jalan itu, baik indera penciuman, kemudian indera penglihatan itu kan. Kalau dia terganggu maka dia akan stres. Ya. Mulai dia kemudian meronta-ronta gitu ya. Kalau sudah stres itu. Akhirnya seperti tadi Ustaz Anung sampaikan itu, kalau kita meronta-ronta akhirnya keju-keju ya, asam laktat turun, nanti kualitas daging, karena asam laktat turun pasti dagingnya nanti akan lebih gelap ya. Sisi lain lah nanti kalau ada pertanyaan aja itu terlalu ilmiah, tetapi insya Allah memang ada dasar ilmiahnya. Nah ini yang betul nali seperti itu ya, cara meredahkan sapi yang betul itu nyaman saja sebenarnya. Ini jenis-jenis pisau tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Nandung, kemudian pemeriksaan hewan sudah itu ya, segala peralatan ya setajam mungkin itu. Nah sebenarnya kita itu punya kelebihan ya Bapak Ibu sekalian, pemotongan secara halal itu jauh melebihi pemotongan yang dilakukan oleh negara-negara barat dengan cara memingsankan lebih dahulu baik dengan sengatan listrik atau yang kedua dengan cara menembak di bagian antara persilangan antara tanduk dengan mata gitu, yang mereka lakukan seperti itu sebenarnya. Dan bahkan ketika saya di Korea 1 tahun itu saya kan keluar masuk rumah potong hewan ya, sampel saya itu penelitian di rumah potong hewan melihat kontaminasi sebenarnya, kontaminasi terhadap rayon protein ya di organ dan di daging itu. Jadi saya harus keluar masuk di RPH. Mereka yang RPH kalau standar motongnya kurang dari 20, kalau yang lebih dari 20 mereka dengan senapan ya ditembak gitu ya. Tetapi kalau yang kurang dari 20 itu mereka biasanya dengan dipukul ya. Sekali pukul ya, clear itu belum pingsan kemudian dipukul lagi. Baru kemudian diangkat, kemudian baru dipotong itu. Yang luar biasa itu mereka beralasan itu karena animal welfare itu, karena mensejahterakan hewan. Sehingga ketika dipotong tidak sakit itu. Maka saya ingin belajar dengan teman-teman yang dari farmasi, dari kedokteran itu, kita ada pemotongan Islam ya. Ada pemotongan Islam, pemotongan halal itu. Saya kemudian tanya itu dengan orang Australia, orang Belgia itu kadang diskusi, saya tanya itu,
Kalau dipaksa pingsan itu kira-kira sakit tidak gitu ya. Dipaksa pingsan loh. Kalau kita pingsan mergo ngeleh mungkin tidak terasa. Tapi kalau dipaksa pingsan, boleh jadi kita akan merasa sakit. Makhluk hidup dipaksa pingsan, entah itu hewan, entah itu manusia, dipaksa pingsan dengan dipukul, dengan ditembak, dengan disengat listrik, pasti proses menuju pingsan itu adalah proses menuju kesakitan sampai kesadarannya hilang, gitu ya. Sampai kesadarannya hilang. Itu prinsip mereka adalah animal welfare itu. Karena nanti pada saat dipotong sudah tidak terasa lagi karena sudah pingsan gitu. Itu alasannya. Tapi kita juga punya pemikiran sebenarnya kalau pemotongan halal dan ini tugas ilmuwan itu ya, kita kan tidak dipingsankan karena standar pingsan itu antara individu kan beda-beda. Boleh jadi di Korea itu 1 pukulan, boleh jadi ada yang 2 pukulan karena sapinya besar gitu. Boleh jadi penembakan itu memingsankan individu satu tetapi tidak memingsankan individu yang lain gitu itu. Kenapa? Karena ketika dia memingsankan itu standarnya beda. Manusia aja beda, ada orang besar tatonan begitu lihat jarum suntik langsung pingsan dia. Ada enggak itu? Ada gitu. Maka standar pingsan itu sangat bersifat individu. Maka standar pingsan itu tidak mudah sebenarnya. Maka kemudian kita bandingkan coba dengan yang tidak dipingsankan. Pemotongan secara Islam itu lakukan penyembelihan dengan secepat-cepatnya, dengan pisau setajam-tajamnya, agar kemudian vena jugularis, arteri karotis, kerongkongan, esofagus itu jalan napas, jalan makan, dan 2 urat besar di antara kanan kiri itu kemudian terputus gitu ya. Dengan saat terputusnya itu, ini baru pemikiran saya secara fisiologi anatomi nanti perlu dipelajari gitu ya, perlu dipelajari. Maka terputuslah saraf-saraf sakit itu. Sehingga bersamaan dengan terputusnya saraf-saraf yang menghubungkan dengan saraf indera sakit itu, dia nanti akan hilangnya sakit itu bersamaan dengan matinya hewan. Tidak sakit 2 kali. Tapi kalau dipingsankan pada saat mau pingsan itu sakit, pada saat mau dipotong nggak tahu kalau nggak pingsan betulan, dia tambah sakit lagi. Gitu. Jadi 2 kali sakit. Sementara yang dipotong itu hanya sekali sakit. Karena dia dipotong dan kemudian harapannya di anatomi itu ada saraf-saraf yang terpotong. Kayak kita di anestesi itu, kenapa sunat operasi kaki kita nggak sakit? Karena rasa sakit dihentikan. Menghentikannya gimana? Ya aliran saraf sakitnya dihentikan, gitu, dihentikan. Maka kemudian dia nggak sakit. Nah harapannya kita menemukan metode nanti ya pemotongan yang saraf-saraf itu terputus gitu ya. Karena vena jugularis, arteri karotis itu kan dia nyemprot yang arteri gitu ya, nyemprot itu darah keluar kencang dan kemudian semoga anatominya juga ikut terpotong. Kalau ikut terpotong artinya sapi itu atau hewan itu kemudian dia tidak merasakan sakit lagi. Wow, alam bisa ini tugas kita untuk menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Tinggi dan tidak ada yang meninggiannya yang membuat Allah dan kita. Nah, ini mungkin sudah saya jelaskan tadi. Saya pikir itu teman-teman sekalian kalau kita motong tadi pesan dari Pak Nanung yang penting itu untuk menghindari kerumunan ya. Kemudian juga pada saat memotong itu kalau bisa dikasih pagar bambu saja biar tidak terlalu banyak orang masuk dan jangan sungkan-sungkan ya. Kalau kita jadi panitia itu orang Indonesia itu kita harus seringkali ngomong ya, tidak hanya sekali. Maghrib diumumkan, Isya diumumkan, subuh diumumkan. Bagi yang bukan panitia silahkan tinggal di rumah sambil menikmati, membuat bumbu, nanti daging akan kita kirimkan. Sebenarnya nyaman. Ngapa kok diulang-ulang ya? Ya adzan aja diulang-ulang ya kita nggak taat sama adzan. Sama ketika pengumuman itu diulang-ulang harapannya nanti kita semakin taat ya, semakin taat. Dan sebaiknya selain yang ditugaskan panitia agar tidak memenuhi lokasi pemotongan. Satu kita dengan standar COVID, yang kedua itu kita tidak membuat stres hewan gitu ya. Tidak membuat stres hewan. Kalau terlalu banyak nanti stres hewan. Kalau sahibul korban mau menengok 1-2 gantian ya monggo lah mungkin afdolu katanya menengok, tetapi protokol kesehatan tetap kita jaga. Pada saat pengulitan sebaiknya juga tidak berhadapan-hadapan, namanya orang tidak tahu ya. Kita sebenarnya sih saya tidak ingin sembrono gitu aja, tapi tidak khawatir gitu ya, tidak khawatir agar kemudian tugas-tugas kita, amanah kita sebagai panitia korban dapat kita tunaikan dengan baik gitu. Nah, kemudian
pembersihan peralatan itu butuh ya, baik sebelum maupun sesudahnya. Ini untuk higienitas daging juga, tetapi sekaligus juga untuk menghindari kalau ada virus, bakteri, dan yang lain-lain, karena deterjen itu kuat gitu ya. Nah, menyediakan masker di masjid itu penting, karena tidak semua orang mau. Dan juga selama bekerja dilarang mengusap hidung, apalagi ngupil, ucek-ucek mata, apalagi ngerokok. Bu masker, ngerokok ya nggak bisa. Ya lucu tulisannya ini. Nah ini gambar yang ideal ya kalau di rumah potong hewan kira-kira seperti itu pakaian kerjanya gitu ya nantinya. Ini kalau nanti setelah dipotong itu ada yang diperiksa ya, terutama kadang kita menemui adanya cacing hati gitu ya, cacing hati. Jadi cacing hati itu sebenarnya dari sisi bahaya tidak bahaya, makan patego nanti disisihkan ya. Kalau hati tidak ada cacingnya bisa diambil sebagian. Hati sih sebenarnya tidak bahaya, tapi dia mati ya dengan pemasakan. Tetapi kan juga nganulah itu menjijikkan itu ya, nanti bisa dipisahkan. Kalau kita ragu-ragu bisa dipanggil dokter hewan atau mantri hewan. Tapi insya Allah tadi yang penting di saat hidup itu sehat ya, tidak keluar darah dari dubur, hidung dan yang lain-lain itu. Insya Allah kalau cacing hati tidak apa-apa. Jadi jangan khawatir, oh ini ada cacing hati, dagingnya dibuang semua. Nah, tak tomponi nanti kalau ada yang cacing hati kasih pengumuman itu ya, atau WA nanti tanya Pak Prof. Abdul Rahman itu nomor biasa kan, ada cacing hatinya, dagingnya dibagikan. Kemudian ya ini terakhir ini ya. Jadi ini saya share sedikit, kalau berat sapi hidup itu misal 350 gram, itu dagingnya kira-kira berapa ya? Kira-kira daging itu sebenarnya 70% dari karkas. Yang dimaksud karkas itu apa? Karkas itu ada 50% dari berat hidup setelah dikurangi kepala, kaki, kulit, jeroan. Ya, kepala, kaki, kulit, jeroan. Kalau buntun enggak loh ya, buntun enggak dipotong, ini kesusuan pengen motong tapi buntunnya enggak dipotong, sebenarnya itu dia bagian dari karkas. Jadi kurangi kepala, kaki, kulit, jeroan, itu namanya karkas. Itu beratnya 50% dari berat hidup itu di sapi-sapi di tempat kita itu. Jadi ini tidak terbantahkan karena itu wong dagang ya. Saya itu wong dagang, jadi ini setahun jagal-jagal itu beli sapi, kalau dia hidup harganya 40.000 ya, nanti kalau beli karkas 80.000. Wes gitu aja rumusnya. Kenapa? Dia sudah tahu kalau karkas itu pasti nanti setengahnya dari berat hidup, sehingga ketika berat hidup harganya 40.000, kalau beli karkas 80.000. Tapi kalau untuk idul kurban ini harganya mahal sih beda. Cuman bandingannya seperti itu. Nah berat daging itu 70% dari berat karkas. Makanya kalau berat sapinya 350 ya harga sapi kita yang 22 juta itu mungkin rata-rata 350 gitu ya. Itu kira-kira 70% dari 175, dagingnya ada 122,5 kg. Kalau 300 kilo nanti dagingnya 105 kg atau sekitar 35% dari berat hidup gitu. Nah nanti Bapak Ibu sekalian, panitia itu sudah bisa menimbang sejak awal, tidak perlu ngendende, dagingnya terkumpul semua baru ditimbang total, enggak. Kalau kita sudah paham, kita bisa mulai menimbangi, kalau ada daging seperti ini kira-kira nanti akan ditimbang 600 gram atau 700 gramnya setelah dikurangi oleh sohibul korban itu ya, misalnya 4 kg kali berapa gitu ya. 4 kg kali 7. Kalau kita motong sapi 3 nanti daging berapa? Sejak awal bisa diprediksi. Sehingga panitia sudah awal-awal bisa segera menimbang, nanti pembagiannya tidak terlalu sore. Apalagi kalau yang motong hari Jumat, besok itu kan kepotong Jumatan, walaupun ada hari raya nih, wong seorang mantep itu ya. Kalau hari raya bertumbuhan dengan hari ini kan boleh sholat Jumat, boleh tidak. Apalagi yang jauh-jauh, tapi ya diki yang ibadah ono mantep barang dilaksanakan kadang nggak mantep ya, nggak apa-apa. Makanya ini diantisipasi, nanti bisa Sabtu masih bisa motong, Minggu masih bisa motong gitu. Kemudian kalau nyimpan daging itu sebaiknya beli plastik es gitu ya, di pasar beli plastik es. Nanti kalau disimpan dari pasti tidak lengket. Kadang kita nyimpan daging di plastik biasa, nanti 1 bulan kita tarik sing ketarik plastiknya ya arek masak plastik masak daging gitu itu. Karena kita tidak pakai plastik es itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu agar tidak terlalu lama yang saya sampaikan. Kalau ngukur berat bagaimana caranya, tanya penjual sapinya. Kalau enggak ini ngukur mau pakai rumus ini juga bisa gitu ya.
lingkar dada itu, LD itu lingkar dada tambah 22 dikuadratkan dibagi 100. Ini perkiraan bobot hidup. Jadi peternakan ya ana ilmune ora mengingu padul itu ana kunci-kunci ilmunya yang bisa menariklah kita belajar hewan juga itu. Terima kasih. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya dari kurangnya dari saya sendiri, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.